لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah muamalah dan faedahnya pada bagian ini kita akan menceritakan kisah Rasulullah memesan cincin yang terbuat dari perak. Pada suatu ketika Rasulullah ingin menulis surat yang ditujukan kepada Raja Ajam, yaitu Raja non-Arab. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Raja Ajam itu tidak mau menerima surat kecuali surat yang berstempel." Akhirnya dengan masukan dari para sahabat tadi, ya Rasulullah memesan cincin yang terbuat dari perak. Akhirnya setelah beliau terima barang pesanan tersebut dan cincin itu beliau kenakan, sehingga para sahabat mengatakan seolah-olah saya melihat ada kemilau putih di tangan beliau. Cerita singkat ini mengandung syarat faidah. Di antaranya yang pertama adalah bahwa akad yang terjadi berkenaan dengan pemesanan barang oleh pemesan kepada produsen sebagaimana Rasulullah lakukan, di mana beliau sebagai pemesan, beliau memesan cincin yang terbuat dari perak kepada produsen, itu dikenal dengan akad yang dinamakan dengan akad al-istisna. Dan akad ini tersendiri, ya, beda dengan akad salam yang sudah kita sampaikan ceritanya Abdullah bin Abbas mengenai transaksi salam yang dilakukan oleh penduduk Madinah, ya, dengan jangka waktu penyerahan kurma 2 atau 3 tahun. Ini berbeda dengan akad salam. Kemudian yang kedua adalah bahwa akad al-istisna ini dibolehkan baik itu dari ayat Al-Quran, ya, di mana Allah menghalalkan jual beli, wa ahalallahu bai'a, dan juga ini merupakan praktek yang dilakukan oleh Rasul dan juga para sahabat. Demikian pula bahwa di dalam akad al-istisna ini ada mendatangkan banyak kemanfaatan, baik itu bagi pemesan dan juga bagi produsen. Masing-masing ya terpenuhi kemanfaatannya. Pemesan dia terpenuhi kebutuhannya, kemudian juga pihak produsen dia bisa menjual barang yang dia produksi. Kemudian juga untuk memenuhi kebutuhan manusia yang berbeda dari waktu ke waktu. Maka jikalau akad al-istisna ini dilarang, maka mendatangkan banyak kesulitan, ya, kesusahan, ya, di tengah masyarakat kalau akad al-istisna itu dilarang. Sehingga akad ini dibolehkan dengan dasar yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, di dalam akad ini ada soni, yaitu produsen, ya, kemudian ada mustasni, yaitu pemesan, ada objek yang ditransaksikan, ya, yaitu kriteria barang, ya, kriteria barangnya harus jelas, ya, jenisnya, ya, kemudian ukuran, ya, kualitasnya, dan itu disebutkan, ya, dan disepakati oleh pemesan dan produsen. Kemudian juga harus jelas saman harganya berapa, dan metode pembayarannya harus disepakati di awal akad. Apakah metode pembayarannya bisa tunai, ya, bisa sebagian tunai, sebagian terhutang, atau seluruhnya terhutang, ya, pada saat diserahkan barang. Itu semuanya dikembalikan kepada perjanjian yang disepakati antara pihak pemesan dengan produsen. Ya, kemudian yang keempat berkaitan dengan barangnya. Maka barang yang bisa ditransaksikan dengan akad al-istisna itu sangat luas. Ya, yang penting ya barang itu belum ada, ya, dan kemudian barang itu membutuhkan adanya proses pembuatan atau proses produksi yang dilakukan oleh Sony. Ya, Sony ya mengeluarkan bahan baku, mengeluarkan tenaga kerja langsung, mengeluarkan overhead pabrik dalam rangka untuk menghasilkan barang pesanan yang dibutuhkan oleh pemesan.
atau oleh mustasni. Ya, sehingga kalau barangnya belum ada, ya kemudian yang digunakan akad istisna karena di situ ada proses pembuatan, maka dibolehkan. Ya, beda dengan larangan hadis Nabi sebagaimana sudah pernah kita ceritakan, ya, mengenai kisahnya Hakim bin Hizam, ya, yaitu larangan Rasulullah, ya, untuk menjual barang yang tidak dimiliki. Akad al-istisna ini ya dibolehkan, ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang sudah kita sampaikan tadi. Kriterianya harus dibuat sejelas-jelasnya sehingga tidak menimbulkan, ya, persepsi yang berbeda antara pihak pemesan dengan pihak produsen, dan juga untuk menghilangkan, ya, ketidakjelasan, jahalah, dan juga potensi konflik nanti yang akan terjadi ketika penyerahan. Dan faedah kelima atau faedah terakhir, bahwa akad al-istisna itu terpisah atau tersendiri, ya, beda dengan akad salam yang sudah pernah kita ceritakan, ya, pada kisah muamalah sebelumnya. Kalau akad salam hanya barang saja, hanya pesan barang, ya, jangka waktunya ditentukan, ya, takaran dan timbangannya jelas. Nanti barangnya pihak penjual boleh dia, ya, mencari barang dari toko atau dari sumber manapun, ada keluasan dari sisi penjual, tapi hanya berkaitan dengan barang. Sedangkan akad al-istisna ini ya barang, ya jasa. Berarti kita bertransaksi dengan pihak produsen, karena produsen itu dia memiliki bahan baku, ya, dari produsen, dan juga tenaga kerjanya juga dari produsen. Sehingga akad istisna ini sebetulnya merupakan gabungan dari akad jual beli, ya, dan juga akad jasa, tapi dalam satu akad, ya, bukan akad yang terpisah, satu akad. Kemudian perbedaan yang kedua antara akad istisna dengan akad salam adalah, ya, berkaitan dengan pembayaran. Kalau salam harus dilakukan 100% di awal, ya, tunai di awal seluruhnya. Sedangkan di dalam akad al-istisna, ya, tergantung, ya, pada kesepakatan. Mungkin tergantung, ya, pada urf atau tradisi yang ada di suatu daerah. Bisa dilakukan pembayaran di awal 100% dengan skema salam, atau sebagian yang DP, ya, sebagian yang terhutang, atau seluruhnya terhutang dan akan dibayarkan kepada Sony pada saat barang diterima oleh mustasni. Demikian kisah muamalah dan faedahnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba